Film ini diawali dengan seorang pria berambut gimbal keinjek gajah dan berlari di tengah-tengah semak. Di tengah perjalanan, ia pun bertemu dengan seorang pegulat dan mereka pun baku hantam. You just got wolfed. What? It's 3, 2, 1. In my own brand, a BBQ sauce, regular, and Chipotle. I learned that in Oriental land. Whoa, yeah. Oh. Singkat cerita, pria berambut gimbal ini pun menang dan selanjutnya ia pun bertemu dengan seorang wanita yang mempunyai taring dan gigi yang tidak beraturan. Tiba-tiba, wanita ini pun mengeluarkan sebuah laptop dari rambutnya. Dan dia pun memberitahu kalau sebentar lagi akan kiamat. Tak hanya itu, ia pun mengeluarkan tengkorak dari selangkangannya. Everyone's on Facebook. August 29, 2008. My words, leather boy, doom, lies. Dan ternyata ini semua hanyalah mimpi dari pemeran utama kita di film ini yang bernama Will. Ia lalu membangunkan pacarnya yang bernama Amy yang tidur di sebelahnya. Will pun memberitahu apa yang baru saja dia mimpikan ke Amy. Namun Amy hanya menganggap kalau Will ini hanyalah mengada-ngada dan cerita pun pindah saat pesta ulang tahun Will. Ia pun mengundang semua teman-temannya yang beraneka ragam, termasuk temannya yang bernama Kelvin. Menurut saya, Kelvin adalah orang yang paling beruntung, di mana ia mempunyai pacar yang bentuk tubuhnya sangat sempurna. Menurut saya, pacar Kelvin bernama Lisa. Jadi Lisa ini kesal karena ada dua orang pria yang mencuri minuman di pesta ini dan menyuruh Kelvin menembaknya. Kelvin yang hendak menembak pria itu, tiba-tiba muncullah seorang cewek yang tidak kalah cantik dan membuat pikiran Kelvin terbang kemana-mana. Dan tiba-tiba terjadilah baku hantam antara Lisa dan cewek tersebut di atas ring, layaknya pemain SmackDown. Dan ternyata ini semua hanya khayalan Kelvin saja. Lalu lanjut Will bercerita sama Kelvin kalau dia ini baru putus sama Amy. Dan tiba-tiba Amy datang dengan membawa cowoknya yang baru. Lalu muncullah sebuah gempa yang menggetarkan pesta ulang tahun ini. Ternyata ada sebuah asteroid yang jatuh menghantam bumi. Dan tentu membuat semua orang berlari, berhamburan, juga termasuk gadis-gadis berbikini ini yang dengan santai berlari di tengah-tengah kekacauan kota. Di tengah-tengah kekacauan dan kepanikan ini hanya satu orang yang bisa menyelamatkan, yaitu Hancock. Hey Hancock, wake up you drunk motherfucker. Shrink. Tapi yang terjadi adalah Hancock malah mati kejedot tiang lampu. Singkat cerita, mereka berempat, Kelvin, Lisa, dan June, berlari dan berlindung di sebuah gudang. Yang ternyata di dalam gudang ini mereka dihadang sama tante-tante bencong. Dia pun dengan songong mengajak baku hantam. June pun tanpa ragu membalas pukulan si bencong ini, bahkan hingga menggunakan air asinnya. Hello, lover. Wanna fight? Shit out of a pregnant teenager? I wonder.
Got milk? A baby's foot. I taste it. Lalu setelah menang, mereka segera kabur dan kembali ke jalanan yang sudah semakin parah, di mana banyak tangan dan kaki yang turun dari langit. Dan tiba-tiba Lisa pun harus mati karena kejatuhan meteor. Under control. I'm out of here. Please. A bad feeling about this. It killed Lisa! Tapi nggak perlu butuh lama bagi Kelvin untuk move on. Dia pun mendapatkan pengganti Lisa, yaitu seorang putri yang cantik, namun mantan pelacur dan pecandu narkoba. Walaupun begitu, Kelvin menerima princess ini apa adanya dan langsung mengajak si putri untuk ikut sama mereka. Tapi tiba-tiba muncullah seorang pria yang berpakaian seperti pangeran. Akhirnya Kelvin pun beradu dance dengan pria tersebut memperebutkan si putri. Nggak mau kalah, si Jun yang lagi hamil pun juga menunjukkan skillnya. Tetapi pertarungan mereka pun harus berhenti karena tiba-tiba ada tornado yang datang membuat mereka pun berlari ke sela-sela pohon. Kemudian tiba-tiba muncullah Iron Man yang kepalanya kegedean menurut saya, yang siap menyelamatkan bumi. Namun tiba-tiba Iron Man tertimpa sama seekor sapi dan penyok menjadi kaleng. I am Iron Man. Shit, that's so messed up. Lalu muncullah Hellboy yang serem dan gagah, tapi tertimpa sama sapi juga. Now you're pissing me off. What was that? It's not ever. Like I'm carrying a lot of baggage. I didn't need that. Akhirnya muncullah makhluk gagah dan perkasa, yaitu Hulk. Ia nggak mempan kejatuhan sapi, tapi karena badannya yang besar, celananya pun robek. Kemudian mereka berempat akhirnya lagi-lagi berlindung ke dalam sebuah bangunan. Namun di dalam bangunan ini mereka bukan dihadang sama tante-tante ataupun bencana lagi, melainkan sama Alvin and the Chipmunk. Saat asik bernyanyi dan berdansa, tiba-tiba Chipmunk berubah jadi zombie, lalu terbang menggigit selangkangan Will. Dan sayangnya Jun harus tewas dimakan zombie Chipmunk. Kemudian mereka segera kembali ke jalanan yang semakin kacau balau. Orang-orang cuma peduli sama diri mereka masing-masing. Bahkan termasuk Batman yang udah gak peduli sama siapapun sampai-sampai telinganya bengkok dan terseret mobil pula. Excuse me, sir. What's going on? Hold up, you leaving too, Batman? Shit. Yes, got make breakfast, jog, science experiment, die. Not a... Anyone who stays in town after tonight is gonna be buried. Son, if you go back after your girlfriend, you have zero chance of surviving. 45-30. Whoa, huh? Say again? Why would I go Christmas shopping today? Wouldn't yourself. Lalu mereka bertiga membajak mobilnya Mago dan menembaknya dengan membabi buta. Singkat cerita, mereka bertiga mengendarai mobil, menembus lorong waktu, dan sampailah mereka di museum.
Di dalam museum mereka pun ketemu sama Amy yang tergeletak di lantai dan tertusuk sama patung di pundaknya. Will pun berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan Amy dari tusukan ini, tetapi bukannya dicabut, mereka malah menyiksa Amy yang bermaksud membuat Amy tak sadar diri dan menghilangkan rasa sakit. She wasn't feeling any pain. Good thinking. This girl can take a hit. Let's just pull it out of her. Karena tak kunjung pingsan, akhirnya Amy pun ditolong. Kemudian Amy mengeluarkan tengkorak dari selangkangannya dan berkata bahwa inilah tengkorak yang akan menyelamatkan dunia. Kemudian mereka pun akhirnya berbencar, sedangkan Kelvin sama si putri ternyata mereka terjebak di dalam museum dan semua patung mendadak bergerak. See ya. Nice meeting you. What's happening? Pull it. Let's get the hell up out of here. Tricks are great. Di saat genting, tiba-tiba mereka dihadanglah sama Kung Fu Panda. Dan mau nggak mau Kelvin harus bertarung sama si panda ini. Shouldn't have done that. Get ready to feel the thunder! Pandas actually have 3 descending testicles. Shit! Singkat cerita, si panda pun kalah dan si Kelvin mendapat ciuman hangat dari si putri, yang ternyata si putri adalah seorang pria. Kiss me, baby. I'm a tranny. I thought you knew. Lalu tiba-tiba panda kembali bangun dan menyerang kedua orang pria ini hingga tewas. Sedangkan Will dan Amy masuk ke sebuah ruangan dan bertemu dengan seorang petualang, yaitu Indiana Jones. Tapi versi mini, yang ternyata dia adalah ayahnya Will. Ayahnya pun terkesan sama Amy dan langsung memeluk dan meraba-raba tubuh Amy. Indiana Jones? Indiana, my ass. My dad? Your mom got around. I'm sorry I walked out on you and your mother. We have here is you. Yeah, baby, you're so nice. Have a whopper. Oh, shit. Dad! Singkat cerita, mereka pun harus menaruh tengkorak di atas sebuah bantal yang tergeletak di ujung ruangan. Ayahnya pun maju ke depan dan ingin bergelayutan ceritanya, tapi dia malah kesangkut kipas angin dan bablas nembus jendela. Lalu Will pun maju dengan gagah dan berani. Dia pun berhasil menaruh tengkorak yang dengan cepat menghentikan semua kekacauan di muka bumi ini. Dan film pun tamat. Jadi begitulah teman-teman, semua alur cerita disaster movie. Memang ceritanya sangat-sangat absurd ya, karena memang film ini diciptakan untuk komedi dan lucu-lucuan saja. Namun yang pastinya menggunakan budget yang gak lucu pastinya. Dan film garapan dari Friedberg ini memang selalu sukses membuat perut saya sakit karena tertawa terus. Dan mungkin bakalan lebih seru kalau kalian nonton sendiri. Lalu untuk aktor utama di film ini adalah Matt Lanter sebagai Will, Ji Chang sebagai Kelvin, Nicole Parker sebagai June, Kim Kardashian sebagai Lisa, dan Vanessa Minilo sebagai Amy. Jadi begitulah, untuk sedikit lengkapnya kalian bisa koreksi kalau ada yang salah. Jadi untuk film ini pesan-pesan yang bisa didapat adalah ketawalah sebelum ketawa itu dilarang. Oke? Saya Rio Permadi, mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian gak suka. Semoga hari kalian indah dan salam barbar.